Selamat pagi, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan saya ini. Saya Kaden Muhammad Wahyu menyapa Anda di pagi hari ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bumi Sebibing Sekundang dilanda musibah, yaitu musibah banjir. 2 kali berturut-turut dengan waktu yang tidak begitu lama, berselang tidak begitu lama maksud kami, banjir melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bumi Sebibing Sekundang. Pemirsa Deteksi ketahui, kita tahu sama di saat itu masyarakat baik yang di kota maupun di beberapa kecamatan yang terkena dampak banjir sungguh sangat menderita. Namun alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, sebagai umat yang penuh jiwa sosial tinggi, sesama manusia, sesama insan, sesama warga, sesama semuanya memberikan perhatian penuh, memberikan sumbangan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah banjir dengan berbagai macam jenis yang dibantukan, baik berupa uang, berupa beras, ada makan siap saji, ada nasi bungkus, nasi kotak di kala itu, ada susu, ada pakaian layak pakai, ada selimut, semua. Dan begitu juga tidak terlepas perhatian dari pemerintah pusat ataupun dari BPBD. Pemirsa sekalian, begitu berjibakunya pemerintah Kabupaten Oku di saat itu memberikan perhatian dan bantuan terhadap masyarakatnya, terhadap warganya, dikarenakan semuanya terkena dampak banjir. Tapi pemirsa sekalian, sangat disayangkan, akhir-akhir ini ada suatu permasalahan. Mengapa dikatakan permasalahan? Dikarenakan kita ketemukan bahwasanya di Kabupaten Oku ini, dan kemarin saya bersama tim mengecek bahwasanya memang benar ada 800 kilo lebih beras yang tidak disalurkan, dan ada berapa puluhan dus Indomie dan makanan siap saji serta pakaian yang layak tidak tersalurkan. Semuanya dari tadinya di posko induk Rumah Kabupaten Ogan Komering Ulu, barang-barang tersebut dialihkan ke dinas sosial. Kemarin kami cek di dinas sosial itu ada pakaian, ada makanan layak, makanan siap saji maksud kami, dan di rumah singgah ada beras dan Indomie. Tapi betul apa yang disampaikan, apa yang teropre berita pemberitaan. Tapi pemirsa sekalian, saya menemukan data tersebut dari BPBD yang mana antara pemasukan dan pengeluaran itu ada selisih. Kita tidak tahu selisihnya di mana, kita tidak tahu kejelasan. Yang jelas setelah kita lihat, kita rinci dan kita hitung di data tersebut, data yang dikeluarkan oleh BPBD dari bantuan yang masuk dan bantuan yang disalurkan itu untuk beras. Untuk berasnya saja ada kelebihan 15 ton lebih. Belum lagi minyak goreng dan lain-lain. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sungguh ironis. Dan permasalahan ini tidak cukup di sini saja. Kita harus gali di mana kebenarannya. Jadi kalaupun ada duga-dugaan, wajar, dikarenakan kita butuh transparansi, kita butuh informasi pelayanan publik yang jelas. Boleh dikatakan bahwasanya sehingga masyarakat publik tahu berapa banyak bantuan-bantuan baik berupa uang dialokasikan kemana, baik berupa makanan dialokasikan kemana, sehingga publik tidak menimbulkan tanda tanya, dikarenakan semuanya ini bersumber dari bantuan saudara kita, dari bantuan pemerintah, dan semuanya ini harus tersalurkan. Sementara pemirsa sekalian, banyak kita dapatkan sebagian saudara kita tidak lebih hanya dapat beras dan
berapa buah Indomie yang di saat itu rumah mereka terkena banjir. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hasil penelusuran kami kemarin memang benar bahwasanya ada kelebihan beras 800 kilo lebih dan ada beberapa dus Indomie, dan saat ini barang tersebut boleh dikatakan barang ini bagi dinas sosial menjadi beban. Mengapa? Dikarenakan barang ini harus dijaga, harus dipelihara, dan kapan akan disalurkannya walau alam. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti informasi ini sampai tuntas. Bersama kami, bersama Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV, melaporkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam. Nah, kamu yang ngenceng sekarang. Emang itu bapak yang Kamu yang ngenceng sekarang. Kenapa yang ngenceng? kencang dong. Nah, Mana pak? Saya foto dulu. jadi gini Pak. Sini lah, nanti mana di dalam? Itu agak tenang juga. Medan. Datanya pak. Jadi dulu Pak. Iya. Datanya dulu. Sabar mulai. Jadi pas gawe ini kami kan megang data. Iya. Sekarang kita ada berita acara. Itu data kalau Pak Kadin ngasihkan, aku kasihkan ke kamu. Tapi kalau kamu nak Nggak izin mutu pak ya? Nggak usah dikasihkan. Izin Izin mutu. sama Pak Sadin, kalau Pak Sadin ngasih, aku Iya. kasihkan. Izin mutu. Hah? Kalau nggak boleh nggak ada masalah juga pak. Iya. Iya. Kalau kata Pak Sadin, Tapi kami curiga pak. Kalau nggak boleh berita acara itu dipinta. Ya ada kamu aku curiga. Ya jelas lah. Yang menanyain Norway boleh, tapi namanya foto itu kan termasuk ke arsip kami, data kami. Kami minta boleh nggak? Udah tahu ke Pak Sadin. Nah sekarang kami minta boleh tidak? Ya sekarang suara kamu mana? Kamu minta kami. Lah, kok pakai surat pak? Ini Itu kan berita data acara publik, itu Pak. Data publik itu pak. Terserah Pak Sadin. Iya. Tahu tak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? Keterbukaan informasi publik. Sabar dulu Pak. Pas kawin ada tanggung jawab nih kalau. Lah iya. Iya. Benar. Ah. Iya. Itu ada aturan pak. Itu. Kalau saya salah guna itu bisa dilaporkan juga pak. Terserah Pak Sadin. Iya. Berita acara gitu. Jadi Mbak ini ya Terserah. Buat berita acara kita. namanya berita acara itu ada di kami, itu data untuk kami kan, untuk pertanggungjawaban kami. Kalaupun Bapak minta berita acara itu dengan kami siap ngasih, cuma ada tertulis lah permohonan bahwa berita acara yang dilihat dari kami itu sekedar untuk apa ya? Untuk apa Bapak kira-kira? Itu dokumen publik pak. Boleh masyarakat ini memiliki itu Sini. sesuai dengan aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu. Siap barang Pak. Iya, kami minta boleh itu. Kami gandakan juga boleh. Bukan data dirahasiakan itu pak. Itu dokumen. Bukan masalah rahasia kan Pak. Ya makanya itu. Aku minta itu pak. Data ini kan Iya, menjadi silakan fotokopi. dataisasi Pak ya. Iya. Sekarang kan Bapak minta data. Iya. Ya kami juga minta Dokumen pada saat penyerahan barang itu sebentar, dari sebentar Bapak. Kalakas ke Dinas Sosial. Ya. Itu yang tercantum dalam berita. Ya benar. Itu. Sekarang kan yang minta data ini kan kami juga harus juga mempertanggungjawabkan data. Ya. Kalau misalnya ini kami Bapak moto ataupun minta ini kan kami harus ada berita acara jawabannya ke Bapak. Ya, silakan buatkan berita acara. Iya, Saya kan, tanya. kan saya itu. Ya. Itu ini santai Pak. Ya. Iya. Bukan masalah ini, aduh kalau ada pula aturannya kalau Pak pas kami. Ya kan kami tutupi barangnya ada. Iya. Kita cek lagi barangnya ke sana kakek. Setelah ini berita acara penyerahan barang ini. Dokumen ini. Ini bukan barang pribadi Pak. Cuman kami selaku aparat pemerintah yang memegang data harus tahu peruntukan data ini. Kan kayak itu dia tuh. Iya, Iya. Pak. Tapi masyarakat boleh meminta data ini, Pak. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik. Iya. Kalaupun ini bukan data publik, tentulah kami tidak boleh mintanya. Iya. Makanya kami sampaikan seperti itu dulu. Nah itu, pasal 17.
Jadi Itu data yang dikecualikan. Jadi Pak ini Pak. Kalau kami berbicara masalah apa tadi data publik dan segala macam itu ada di kamu. Yang jelas barang yang bukan sisa ya, yang tidak habis dibagikan bantuan untuk banjir itu diserahkan oleh BPBD ke Dinas Sosial. Ya. Dengan jumlah yang ada tertera di sini. Ya. Ini bukan dirahasia-rahasiakan Pak. Kami pun sebenarnya nerimo Oh iya, jadi beban. kau ini jadi beban karena barang nih tetap harus ada dan pada saat itu tidak ada lagi desa yang minta ada deh waktu itu ya. Ya, kalau kita tidak sampai ke masalah alasannya. Alasannya yang penting barangnya diserahkan ke kami dan barang ini ada di kami. Ya. Dan untuk siap kami nak dijenguk kemana-mana itu siap. Iya, iya. Kami siap mempertanggungjawabkan. Tidak kata istilah menutup-nutupi dan segala macam itu tidak kata. Kalau kami ini sangat terbuka karena kami sangat apa istilah itu Pak? Kalau kami ngomong berjibaku terlalu ini begawe waktu penanganan banjir tuh ya inilah memang bagian tugas kami kan. Ya. Cuman untuk hal ini tidak kata kami tutup-tutupi. Selama memang ini untuk kebutuhan publik, istilahnya untuk diketahui masyarakat, kami siap. Ya, Tapi siap. masalah Pak. Siap, bagus. Tidak kata istilah main itu yang penting data yang kami berikan ini adalah data yang real. Itu yang mesti kita pahami dulu. Ya. Kami tidak pernah akan bohong. Silakan. Om, boleh tahu tak Om berapa banyak Om itu jumlahnya Om? Ini. Coba Om jengok Om. Jadi beras diserahkan tanggal 7 Juli tahun 2024 ya. Ya. 7 Juni 2024 ya, setelah Sebanyak. selesai penanganan banjir. Nama barang ini satu beras sebanyak 840 kg. 840 ya. Itu terbagi ada yang kemasan 5 kilo Pak, ada yang 20 kilo Pak ya. Dan ada yang satu karung itu yang lebih kurang 50 kg. Jadi tergabung sebanyak 840 kilo. 840. Mie instan sebanyak 76 dus. 76 dos. Sandang layak pakai itu Pak. Pakaian Jadi layak. tiap hari pakaian layak pakai itu yang sumbangan dari orang Pak. Tergabung sebanyak 10 bal. Balnya tapi bukan bal yang kayak bal dari toko yang kemasannya sama itu. Ada yang sekantong nasi kecil, ada yang kardus kecil, itu. Dari sumbangan masyarakat ya. Banyaknya sebanyak 10 bal. Makanan siap saji sebanyak 250 PCS gitu ya. Isinya lah 250. Isi 250. Nah, kami Dinas Sosial ini Pak, dalam hal ini barang yang sisa barang yang stok ini kami siapkan kalau pada saat itu andai terjadi bencana lagi. Apabila terjadi bencana lagi, Siap disalurkan. barang itu siap disalurkan. Siap disalurkan. Kami di Dinas Sosial ini tidak berani ngambil risiko barang ini dikasihkan bansos ke tempat-tempat lain. Kami pun padahal sudah mendata anak buah kami yang kena terdampak banjir, tapi kami tidak berani karena kami takut berkurangnya jumlah ini. Ini pun seperti mie instan atau beras ini karena waktu yang sudah sekian lama dan ditaruh di gudang kayak mie ini ada yang sudah Ya, ada kadaluarsa. bukan dihajar tikus seperti Mm-mm, rumah kabupaten. tikus, ya. Kenapa dipindahkan dari rumah kabupaten ke dinas sosial? Pertama untuk cadangan buffer stok kalau ada bencana. Ya, pertama. Kedua karena rumah kabupaten kan sekarang lagi direhab. Betul. Keterangan kabar umum pada waktu itu kantor atau kamar tempat naruh barang itu mau dipakai untuk PJ yang baru. Jadi kalau untuk barang silakan karena ada di sini sebagian, ada di rumah singgah sebagian kami taruh. Ngapo dipisah dua tempat karena di situ tidak muat. Kami ini dua hari ngangkut itu Pak. Ngerahkan anak bohong ini, nak ngudut, nak. Iya. Jadi Banyak barang itu. itulah perjalanan kami. Jadi tidak usah kita minta maaf Pak kadin kami. Iya. Mungkin dia kan cara kan mungkin ada hal-hal lain yang kurang Pak Wahyu ini bukan boleh jemelain dengan aku sering juga. Beliau ini terjadi rumah ambrol. Jadi ya kita nih media adalah lembaga istilahnya itu informasi dan ngawasi Ya. yang kami kan ini. Monggo silakan. Kita tidak usah berdebat aturan ini aturan itu. Sudahlah. Yang jelas barang ini kami pertanggungjawabkan. Itu Pak Jadi silakan. Izin moto. Kenapa kemarin sampai terjadi
kalau saya sampai menjelaskan seperti itu karena ada dugaan sebanyak 15 ton. Ya. Kami kan bingung mana 15. Oh. Jadi kalau saya kebingungan lah, mintalah data dengan kami, berita acara dan segala macam ini siap ada barang. Kami Pak ya, kami nih di dinas sosial ini kami ini pelaku sehari-hari. Memang permasalahan tentang sosial ini, tentang manusia ini luar biasa. Karena mah ini Pak, di aturan setiap PPD itu kan beda-beda tugasnya Pak, tugas dan fungsinya. Ya. Ya. Kalau menyangkut banjir itu tidak ada dinas sosial Nah, yang menanggulangi itu. jadi gini Pak, Itu pertama kan kali, aturannya Ya, ada saya- Pak, saya sama. makanya itu. Ya. dinas Kenapa sosial- dialihkan ke dinas sosial barang Ya, itu? sekarang Dari rumah kabupaten berarti Pak asalnya, benar enggak? Dari rumah kabupaten diangkut kan? dari posko kabupaten. Iya. Posko ya. Jadi aku Posko utama itu, Ya. Boleh tambahkan Pak? itu kan? Jadi bicara masalah ini bencana bukan masalah banjir Pak. Ya. Ya kalau bencana itu macam-macam. Ada longsor, ada gempa bumi, ada kebakaran, Ya. ada banjir. Kebetulan kemarin banjir. Jadi OPD terkait masalah kebencanaan itu yang utama itu BPBD. Ya. Nah, untuk dinas sosial kami juga ada bidang kebencanaan di saya. Benar. Nah, untuk di BPBD itu pra dan saat bencana. Nah, kami ada peran di situ pada saat pasca bencana dinas sosial. Iya. Makanya ada kami namanya Tagana namanya. Nah, jadi pada saat pasca bencana tuh kan ini pertama kali pada saat bencana. Belum pernah terjadi di Oku berapa puluh Iya. tahun. Nah, jadi pada saat bencana itu seluruh OPD kan dilibatkan, termasuk kami juga. Nah, jadi pada saat dapur umum kami kan turun Pak ya. Iya. Pada saat Turun di dapur umum juga, karena Pak. itu memang tupoksi dinas sosial. Oh iya. Nah, jadi pada saat dapur umum kami turun dan pelaksanaan pada saat setelah itu kan urusan BPD. Relokasi ya Relokasi itu bukan apa namanya? Rekonstruksi segala macam sudah BPBD dan BNPB. Iya. Nah, pada saat selesai kan bantuan ini itu ya udah tahu secara spesifik silakan kemarin kan sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kalaksa mengenai alasannya masalah yang bantuan posisi satu gimana, termasuk yang kami tahu itu karena bantuan itu kan datang Ada yang datang belakangan. Nah, mungkin itu juga yang dasar menjadi serahkan kami karena kami kan dinas sosial yang apa namanya itu mengurus langsung kepada masyarakat. Jadi begini Pak, Heeh. kenapa barang itu tidak mantap di posko utama saja? Nah, kalau itu kita tahu Pak. Nah, itu. Kenapa dipindahkan? Tahu Pak. Oh, tidak dipindahkan itu. Iya. Yang sudah sempat pasir tadi. Iya, dia tekan mah ini. Karena sudah diserahkan ke kami, yang bangun itu kan ada pakai. Jadi nanti dilarikan Pak Ke tempat. ke tempat. Ganti Itu gudang. barang itu dulu awalnya di mana Pak? Di kamar Awalnya empat. di Kamar kamar empat. 4. Kamar 4 ruang kabupaten. 4 dengan 5. Ada Empat di- tulah. empat tulah ini kan. 4, hanya 4 ruangan itu. Untuk berasnya di mana Pak? Digabung situ Pak. Satu tempat. Iya. Satu tempat. Satu tempat. Oh. Ya. Ada nih. Yang Sembako enggak ada. Yang bawa foto yang mana? Apanya? Yang bawa foto ada yang foto yang mana? Bawa foto. Dapat dokumennya yang mana? Nanti saya tunjukkan. Karena itu Pak. Karena yang sisa ini Pak, yang ada di kami itu, yang diserah kami itu, yang di kamar 4 itulah Pak. Iya. Beras itu berada di kamar 4. Iya. Benar Pak. Iya. Kalau yang di lain kami tidak tahu. Nah, jawab. Beras itu berada di kamar 4. Bukan menurut pemberitaan itu kan bahwasanya beras itu berada di garasi mobil. Tidak tahu kami Kalau oleh di garasi mobil itu kan tidak ada. Ya mungkin Iya. mungkin ada, tapi kami tidak tahu kalau jawab yang itu. Itu ya Pak ya? Iya. Oh iya. Kan itu yang jelas, yang nerimo yang dari kamar 4 itu dengan jumlah yang disebutkan tadi. Yang di guest house. Itulah yang ada. Yang di guest house kamar Guest house namanya. guest house kamar 4. Nah, Iya iya iya. karena di situ tadinya sebagai posko induk. Jadi memang itu tadi Pak, karena memang kita bencana ini di luar perkiraan dan belum pernah mengalami. Iya, Nah, alhamdulillah masih berjalan sesuai dengan tupoksi. Ideal. Sudah itu kita cek barangnya. Yang ada di sini, baik yang ada di sini ataupun di rumah singgah. Nah ini karena kami ini kan bingung dengan barang itu di posisi kami. Nak kami bagikan. Dan izin juga untuk barang-barang itu kita liput.
Ya, ya, Maka- itu dia. Maka ini suratnya. Jadi- Kami pagi ini baru nak ke ngajak lagi ke Oh, Bupati. ini sadar Pak, rame ini Jadi Pak. jadi Ini jadi Bang jadi Pak. ini Kita barang ini selesaikan. barang ini ado diserahkan ke kami dengan tujuan kalau tiba-tiba terjadi bencana lagi kami bisa mendistribusikan atau bantuan bencana-bencana lainnya. Tapi berhubung ini belum pernah kita alami Pak, opname barang bantuan bencana banjir ini. Jadi untuk kehati-hatian kami sudah melaporkan ke Inspektorat dan rencana disampaikan ke Pak Bupati melalui asisten 1 tentang apa tindakan yang akan dilakukan untuk barang ini. Ya benar. Nah di mana? Karena kaki Karena rusak barang ini. karena pertama Kami ada karena barang enggak Pak? kalau minyak nanti yang ada tuh mie itu Mie yang paling banyak. makan Tikus. tikus tuh nah. Mie yang paling banyak Pak. Jadi banyak. Coba, jadi tolong ini kan. itulah ada barangnya. Dokumennya. Itu dokumen aku Siap. siap kalau Pak aman. Atau kalau tidak boleh difoto, digadangkan Pak. Fotokopi bisa. Kamu nanya barangnya apa nak foto ini ya? Ini tetap di kamar nomor 4 berhubung Bupati PJ baru Masuk. mau pakai tempat itu tanggal 14 tadi barang kami pindahkan. Tanggal 14 tadi barang kami pindahkan itu sudah kondisi barangnya sudah ada berapa itu? Yang rusak, ya. Berapa dus? Ada sekitar 10 dus lah mungkin. Yang rusak. Ini yang rusak. Itulah yang ada. Silakan. Enggak apa-apa gitu ke anu Tidak, dah. itu data ini Pak. Yang terakhir Dokumen, Pak. Pak. Terakhir, Pak. Dokumen seluruhnya. Yang saya mana? Seluruhnya Pak. Ya, Jumlah ininya, itunya. Ini lah Berita berita acaranya, acara. surat terima itu. Ini berita acaranya Pak. Enggak saya ini Pak. Kalau ini lampir kami nak anak bupati. Oh, betul lah no. Jingok barangnya tuh. Nah, kita ingat barangnya kesudah. Baik, pemirsa sekalian, setelah mendapat keterangan dari Dinas Sosial, Nah, ini. kita hijau ini Ini yang siap saji. siap saji dalam bentuk apa ini? Kalau lah rusak. Oh, roti-roti ini ya. Roti, makanan ini kan. Oh, Nasi ini dijai ayah. mm-mm. Dede. Siap saji ya. Itu pakainya. Ini pakaian-pakaian. Pakaian. Ini apa nih? Bukan ini. Ini Oh ini yang dari Rumkap ini. Oh. Oh ini. Itu sebetulnya pakainya tuh. Ini apa ini? Makanan siap saji. Ini makanan siap saji. Ini Ini laga Pak. Siap saji Makan sama siap saji. Cuma 2 macam. Sama pakaian tuh. berapa tuh jumlahnya ada ya catatannya ya? Yang dipoto tadi lah. Makan siap saji. Awas hilang siko kayak kamu. Iya, caca pakam kan nak minta Mie ada? Mie ada. di sana. Oh di sana mie. Oh iya iya. Inilah barang Ini sayang ini yang berada di Dinas Sosial Dinas di Sosial. 2 tempat. di 2 tempat nanti di rumah singgah kita cek lagi. Nah, ini makanan yang belum tersalurkan sudah cukup lama. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, di mana saja berada yang bisa melihatnya kami ini. Saat ini saya Kaden Muhammad Wahyu, tim Deteksi TV berkunjung ke rumah singgah. Jadi hanya Kabupaten Oku. Dari 17 kabupaten kota hanya 2, Palembang dan di sini nih di Kabupaten Oku yang memiliki rumah singgah. Kondisinya rumah singgah ini. Mengapa kita hari ini ke sini? Pemirsa, tadi kita dari Dinas Sosial bahwasanya ada isu boleh berkembang yang dikatakan fitnah, kejam segala macam. Kita cek kebenarannya. Bahwasanya ada kelebihan. Nanti dikatakan lebih salah. Pokoknya ada beras sebanyak 8 kintal, bukan 1,5 ton atau 15 ton. Tadi kita cek, sebagian tadi di Dinas Sosial ada makan siap saji, ada pakaian, untuk berasnya ada di sini di rumah singgah. Kita cek pemirsa sekalian, ikuti kami Deteksi TV.
sekalian, Ini beras. isu yang berkembang beras 1,15 ton ya. Cuman ini yang adanya. Ya, menurut data dari Dinas Sosial tadi ada 800 kilo. Ini dalam bentuk kemasan 5 kilo. Ini peduli banjir Batu Raja dari masyarakat desa Kota Baru. Desa masyarakat Kota Baru ini ada 50 kilo mungkin. 10 kilo lebih kurang Pak. Kota Baru, desa Kota Baru. Informasinya dan ada mie instan. Sangat kita sayangkan mie ini kalau tidak cepat dibagikan ataupun disalurkan, kita khawatir satu kadaluarsa dan juga ini juga sudah banyak yang rusak ya, pakai tikus, dikarenakan ini dipindahkan dari rumah kabupaten di posko pasca banjir. Tadi di Dinas Sosial kita lihat ada makanan siap saji, ada berbagai macam pakaian ya. Siap pakai. Itu. Om, kita bincang-bincang Om di sini Om. Sebaiknya seperti apa ini Om? Kita kemana kan ini? Itu masalahnya kita khawatir seperti ini. Ada Pak Kadin Dinas Sosial bersama Pak Halim. Pak Halim ya. Kita coba tanya. Pak, ini kan bekas yang dipindahkan dari posko kabupaten. Dipindahkan ke sini. Jadi kita lihat di Dinas Sosial ada makanan siap saji, ada pakaian. Nah ini ada beras sama mie instan. Ini kan sudah sepertinya kalau seperti sudah rusak ini. Untuk dipindahkan itu. Makanya dipindahkan. Sebaiknya dikemanakan ini? Jadi untuk barang ini Pak, kami dari Dinas Sosial sudah merencanakan menjadwalkan rapat yang insya Allah diadakan di ruang asisten 1 untuk dicari solusi atau jalan keluar barang ini mesti dikemanakan. Mau dikemanakan? Ya. Jadi nanti insya Allah secepatnya akan diberitahukan karena gini Pak, barang-barang ini Ya, seperti sangat disayangkan apalagi kayak beras. Dan ini kan bantuan Bantuan masyarakat ya. Tapi kami pun tadinya rencana kalau memang bantuan ini ada, andai terjadi bencana, jadi kami tidak susah lagi. Tapi Ya, kita salurkan. alhamdulillah bencana tidak terjadi lagi. Baru kita cari solusi bagaimana cara barang ini bisa tersalurkan ke yang pantas menerimanya. Itu. Kalau saya boleh berandai-andai. Silakan. Kalau saya titip aja nih Pak. Oh, itu titip Pak, ke ya. toko buat berita acaranya. Berapa ini? Dengan Kalau jumlah. ya dengan Oke, jumlah. oke. Kalau suatu-waktu dibutuhkan siap Bisa ambil. diambil, ya. Seandainya boleh. Itu. Oke, makasih saran. Karena kan takut ini kan rusak. Rusak, yang rusak, namanya. yang terpakai. Itu. Jadi itu sekedar saran. terima kasih sarannya Pak. Yang jelas saran tersebut sangat ada manfaatnya. Insya Allah di nanti rapat akan saya sampaikan. Ini ada salah satu solusi yang ditawarkan. Ya, gitu. Kita titip ke toko bisa jual, tapi dengan catatan di saat kita butuh, toko masih. Buffer stock namanya. Buffer stock. Nah, jadi begitu ada warga atau bencana atau apapun, Tinggal ambil. Tinggal diambil. Iya. Siap. Oke, itu saja pemirsa Deteksi TV sekalian. Apa yang didugakan bahwasanya sampai hari ini inilah barang-barang yang ada. Betul, sampai yang dikatakan oleh dari Dinas Sosial tadi. Jadi sehubungan tadinya barang ini di posko induk ataupun di rumah kabupaten, dikarenakan akan tempat tersebut dipergunakan, akhirnya barang-barang itu diserahkan di sini, berita acaranya ada tadi, dan barang itu disimpan di sini. Ya, untuk jumlahnya inilah yang ada. Kalau tadi simpang siur segala macam, yang jelas ini berasnya, ini militannya, dan ada makan siap saji. Oke, pemirsa sekalian, dari Rumah Singgah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat siang.